Lalu ada lagi yang disampaikan oleh Rasulullah terkait salah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, wa bi anna Uwaisan Al-Qarni, dan bahwa sesungguhnya Uwais Al-Qarni iku yakdumu alaikum, akan datang kepada kalian fi imdadi ahlil Yaman. Jadi Uwais Al-Qarni ini dia ini adalah penduduk yang tinggal di Yaman. Ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah, kana bihi barasun. Jadi Uwais Al-Qarni ini pernah menderita sakit baros, belang. Tapi kemudian fabari aminhu, beliau sembuh dari sakit baros itu, tapi fabari aminhu illa qadru dirhamin. Masih ada bekas sakitnya itu selebar 1 dirham. Jadi Uwais Al-Qarni ini sebenarnya beliau ini tinggal di perbatasan Yaman. Dari Yaman menuju ke Madinah ini jaraknya cukup jauh. Apalagi ketika itu alat transportasi ya unta. Jadi kalau kita baca sejarah, Uwais Al-Qarni ini sebenarnya beliau ini dari sisi masa ini lahir ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada. Jadi Uwais Al-Qarni ini memeluk Islam itu ketika dakwah Islam ke Yaman masuk, lalu dia bersama ibunya ini meyakini ajaran agama Islam. Jadi yang diutus ke Yaman ini adalah Mu'adz bin Jabal. Nah, Uwais Al-Qarni ini menerima dakwahnya Mu'adz, kemudian beliau menyatakan masuk Islam. Ayahnya ini sudah tidak ada. Jadi Uwais Al-Qarni ini hidup bersama ibunya. Nah, ibunya itu sudah sepuh dan lumpuh. Sebenarnya Uwais Al-Qarni ini sangat ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia mau ninggalkan ibunya itu dia mikir-mikir karena ibunya tidak ada yang menemani. Tapi suatu ketika Uwais Al-Qarni ini izin kepada ibunya, dia mendapatkan izin untuk datang ke Madinah. Tapi pesan ibunya, nanti kalau sudah selesai urusan di Madinah, sudah bertemu dengan Rasulullah, jangan berlama-lama, segera kembali. Karena memang ibunya ini tidak ada yang ngerencangi, tidak ada yang nemeni. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini berangkat ke Madinah. Tapi begitu sampai di Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak berada di Madinah. Sehingga Uwais Al-Qarni ini tidak ketemu Rasulullah. Lalu karena pesan ibunya dia harus kembali segera, maka dia segera kembali kepada ibunya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Walaupun ketika Rasulullah hidup, Uwais Al-Qarni ini juga masih menangis sebenarnya. Maka ini menurut para ulama, Uwais Al-Qarni ini masuk kategori tabi'in. Karena walaupun masih sezaman, tapi tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini kembali ke Yaman. Nah, Rasulullah itu suatu ketika tadi itu bilang, atau Rasulullah dawuh kepada para sahabat, ya nanti itu akan datang kepada kalian, ini penduduk Yaman namanya Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya disebutkan. Ternyata itu terjadi, ya bahkan terjadi, kemudian datang dan bertemu dengan Umar ibnul Khattab. Ternyata Uwais Al-Qarni ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa beliau ini seseorang yang tidak begitu dikenal di penduduk bumi, tapi sangat terkenal di kalangan langit. Salah satu yang menjadikan Uwais Al-Qarni itu terkenal di kalangan penduduk langit itu karena baktinya kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Bahkan ada kisah Uwais Al-Qarni ini
Jadi ibunya ini yang lumpuh itu kepingin melaksanakan ibadah haji bersama Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni berpikir gimana ya caranya biar bisa ibadah haji bersama ibunya. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini punya gembalaan sapi yang masih kecil. Tapi sapi itu setiap pagi dia ini dibikinkan kandang di atas bukit. Dan di rumahnya juga ada, sehingga setiap pagi itu sapi ini digendong oleh Uwais Al-Qarni menuju ke atas bukit itu. Sampai sapi itu seiring berjalannya waktu, itu kan tambah berat badannya kan bertambah. Sampai kira-kira sapi itu agak besar, terus digendong, orang-orang bertanya-tanya, lapo kok Uwais Al-Qarni ini kenapa kok gendong sapi? Ternyata ini untuk ngelatih ototnya Uwais Al-Qarni, gendong sapi itu untuk ngelatih dia setiap hari pulang pergi ke bukit, ke rumah itu karena dia punya satu tujuan ketika mengantarkan ibunya untuk ibadah haji, itu dia menggendong ibunya. Dan itu terjadi. Maka disinilah di samping bakti-bakti yang lain, jadi Uwais Al-Qarni ini terkenal di kalangan penduduk langit. Maka Umar ibnul Khattab ketika bertemu Uwais Al-Qarni itu minta didoakan. Karena Uwais Al-Qarni bukan orang sembarangan. Jadi Rasulullah tidak pernah bertemu Uwais Al-Qarni, tapi sudah menyebut penduduk Yaman namanya Uwais Al-Qarni, ciri-cirinya begini, ini akan mendatangi kalian. Kalau nanti beliau atau dia datang, mintalah dia untuk mendoakan. Jadi minta doa. Maka itu terjadi. Dan Khalifah Umar ibnul Khattab itu sangat penasaran mana Uwais Al-Qarni, sehingga ketika bertemu maka tidak disia-siakan kesempatan untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni.